Oke, ini saya mulai recording sekarang ya. Mohon maaf tadi yang pertanyaan-pertanyaan awal berarti belum di-record. Intinya adalah hari ini saya hanya akan membahas bagian-bagian yang kalian masih belum paham dari ODE Order 2. Silahkan. Harusnya dengan mengerjakan PR kemarin kalian sadar bagian mana yang kalian masih belum paham. Atau kalau misalkan ada yang mau nanya ke bagian-bagian awal juga tidak ada masalah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Terkait dengan basis. Pak, izin memastikan Pak, mau nanya. Ya, silakan Pak. Tadi kan yang disebutkan di rumus rumus ABC yang di Bapak tadi kan min A plus minus akar A kuadrat 4B per 2 gitu Pak. Tadi kata Bapak tuh omeganya tuh hasil akarnya kan ya? Bukan hasil akar ya. Hasil akar apabila itu negatif. Ini misalkan. Gini. Biar nggak pusing. Ini kan kita membicarakan persamaan kuadrat. Misalkan kita punya persamaan kuadrat, persamaan kuadrat umum itu kan kemarin yang kita tuliskan adalah lambda kuadrat plus A lambda plus B, seperti itu. Nah, kalau misalkan persamaan kuadrat biasa yang biasa kalian ngerti, pelajari itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat biasa, X1, X2-nya itu kalian bisa cari dengan cara menggunakan rumus ABC. Oke, rumus ABC itu gimana? Min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, karena ini kasus khusus, sebenarnya untuk kasus ini sebenarnya kalian mau pakai ABC juga boleh, cuman ingat ya, A-nya itu adalah 1, konstanta di depan lambda kuadrat, B-nya itu di sini, C-nya ini. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian mau pakai yang disederhanakan juga tidak ada masalah, karena ini sama saja sebenarnya. Jadi, minus A plus minus akar A kuadrat minus 4B dibagi 2. Oke. Nah, misalkan ya, hasilnya kalau misalkan ini persamaan pertama. Persamaan pertama itu ini saya kasih contoh saja langsung ya. Ini biar kalian gak bingung. Misalkan persamaan pertama saya adalah lambda kuadrat. Setelah diturunkan ya, tadi order 2-nya setelah kita ubah jadi lambda itu jadi seperti ini. Lambda kuadrat, terus sorry, biar langsung general semua, saya bikin supaya ini tetap muncul. Oke, E pangkat lambda X-nya tetap muncul. Tadi jenis-jenisnya, ini dia. E pangkat lambda X ya. E pangkat lambda X-nya saya tetap munculkan. Jadi di sini E pangkat lambda X. Lalu lambda kuadrat plus contohnya hanya agak besar, misalkan 4 ya. 4 lambda plus plus 2. Sama dengan Oke. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita coba selesaikan bersama-sama dengan menggunakan rumusan ABC. Atau rumusan yang ini, yang sudah dimodifikasi tadi. Lambda 1, lambda 2-nya nilainya berapa? Oke. Lambda 1, lambda 2. Itu minus A-nya, min 4, plus minus akar
A kuadrat 16 dikurangi 4 kali 2. Ya, dibagi 2. Dalam hal ini kita punya minus 4 per 2, ini berarti minus 2 ya. Minus 2 plus minus akar 16 kurangi 8. 8 ya. 16 dikurangi 8 itu 8 dibagi 2. Seperti itu. Saya ingin sederhanakan. Minus 2 plus minus akar 8 per 4. Karena 2-nya saya masukkan ke dalam akar. Akar 2. Oke. Artinya apa? Artinya kita punya 2 akar. Akar pertama kita adalah lambda 1 sama dengan minus 2 plus akar 2. Lambda 2 kita adalah minus 2 min akar 2. Kasus ini adalah kasus yang akar-akarnya real dan tidak sama. Oke, karena ini kasusnya akar-akarnya real dan tidak sama, solusi kita untuk kasus seperti ini, untuk OD 2 yang hasilnya seperti ini, akan seperti apa itu? Oke, Y, solusi homogen ya, Y fungsi X itu sama dengan E pangkat lambda 1, sorry, konstantanya saya lupa tulis, A1, E pangkat minus 2 plus akar 2, X ditambah A2, E minus 2 minus akar 2, X. Seperti itu. Kebayang nggak? Aman ya harusnya di sini? Kemudian, contoh lain. Kalau misalkan ternyata persamaannya bukan lambda kuadrat plus 4 lambda plus 2, tetapi persamaannya seperti ini. E pangkat lambda X lambda kuadrat plus 4 lambda plus 4. Oke, saya coba selesaikan lagi dengan kasus yang sama, dengan cara yang sama ya. Pakai lambda 1, lambda 2. Pakai ABC. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat minus 4 kali 4 dibagi 2. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini, bagian ini sama dengan 0. Kalau A dan B bukan konstanta, Yusuf, ntar dulu. Ini kita tidak akan masuk sampai yang levelnya setinggi itu, Yusuf. Oke? Nah, ini saya coba lanjutkan ini dulu ya. Bagian itu sama dengan 0. Oke? Bagian yang saya lingkari itu sama dengan 0. Artinya apa? Lambda 1 sama dengan lambda 2. Sama dengan nilainya berapa? Minus 2. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, solusi kita akan jadi seperti ini. Y sama dengan A1 E pangkat minus 2X. Oke. Nah, biasanya ditambahkan dengan bagian kedua ya. Nah, ingat, kemarin saya sudah pernah bahas, kalau misalkan kasusnya seperti ini, bagian pertama dan bagian kedua, basisnya tidak boleh sama persis. Ya, basisnya tidak boleh sama persis. Kasus kita lambda 1 dan lambda 2-nya sama. Oleh karena itu, kita harus ubah sedikit ya, supaya agak sedikit berbeda. Bagaimana caranya? Salah satu basis lainnya dikalikan dengan X, seperti yang ada di sana.
Berarti dalam hal ini solusi kita jadi seperti ini. A1 plus A2X dikali E pangkat minus 2X. Seperti itu. Nah, ini contoh terakhir sekarang. Oke, contoh terakhir. Misalkan, contoh terakhir ini pakai 8 aja ya. E pangkat lambda X, lambda kuadrat, plus 4 lambda dikurangi 8. Sama dengan 0. Untuk kasus seperti ini solusinya bagaimana? Sama persis, cobain lagi. Pakai lambda 1, lambda 2. Pakai ABC lagi ya. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurangi 4 kali 8. Dibagi dengan 2. Hasilnya berapa di situ? Hasilnya di sini ada min 4 per 2. Min 4 per 2 itu minus 2 ya. Minus 2 plus minus akar per 2. Akar berapa di situ? Minus 16. Oke. Pak. Ya, Itu bukannya minus 8 ya, Pak? Bapak nulisnya minus 8. Gimana? Itu di soal 4 lambda min 8 kan, Pak? Ini tapi di rumus Bapaknya salah. Plus maksudnya. Biar ini. Maksud saya itu biar saya mau ngasih contoh yang apa? Saya pengen ngasih contoh yang nilainya negatif. Nilai akarnya negatif. Sorry. Maksud saya plus itu. Oke. Jadi ini akan minus 16 di situ ya. Nah, kalau minus 16 itu artinya apa? Anissa, tadi yang kamu sempat nanya bagian ini kan? Iya, Pak. Artinya apa itu, Anissa? Bilangan imajiner. Nanti ada I omeganya. Nah, kalau kayak gitu gimana harusnya ini? Harusnya munculnya jadi gimana? Asal apa? Solusi kita jadi gimana? Minus 2 plus minus 16 jadi berapa itu? Itu 2-nya boleh dimasukin ke 16. Jangan, malah bingung. Ntar aja. 16 dulu. 16-nya diakarkan jadi gimana itu? Ya, Boleh nggak kalau saya pisah jadi seperti ini? Ini biar kamu ngerti ya. Akar 16 dikalikan dengan akar minus 1 dibagi dengan 2. Boleh nggak itu? Boleh, Pak. Nah, ini bagian yang sisi kiri hasilnya berarti minus 2 plus minus. Akar 16 itu jadi berapa? 4. 4 per 2 ya. Jadi 2 ya di situ ya? Iya. 2. Akar minus 1 jadi apa? I. Seperti itu. Jadi nanti solusi kita lambda 1 itu adalah minus 2 plus 2i. Lambda 2 adalah minus 2 min 2i. Kebayang kan? Anissa? Kebayang, Pak. Ya, betul. Tetapi sebenarnya kalian bisa menyelesaikannya dengan pakai E pangkat lambda X biasa ya, dalam hal ini. Jadi kayak langsung solusinya Y sama dengan A1 E pangkat lambda 1X plus A2 E pangkat lambda 2X. Tetapi karena bentuknya ini imajiner, malah akan sedikit merepotkan untuk membayangkannya. Oleh karena itu, waktu itu saya jelaskan di atas, di awal ya, bahwa untuk kasus seperti ini, sebaiknya kalian menggunakan solusi seperti ini. Ya, ini. Y sama dengan E pangkat A per 2X kali A cos omega X plus B sin omega X. Seperti itu. Omega di situ apa? Omega itu adalah konstanta dari bagian imajinernya. Jadi untuk kasus ini, solusi kita bentuk mudahnya itu seperti apa? Ya,
bentuk mudahnya itu seperti apa? Itu gimana? Anissa, masih Anissa aja sekalian, biar beres sekalian. Pangkat. Nah ini bentuk yang tadinya, yang A cos omega X, B sin omega X ini bentuknya jadi gimana? A1 Jadi, enggak, pangkat berapa berarti? min 2 plus 2IX. Oh enggak, itu kan bentuk ini. Ya udahlah, kalau boleh. Kalau kamu mau kayak gitu. Ini berarti ini bentuk yang saya tidak terlalu rekomendasikan seperti ini ya. Pangkat minus 2 plus 2I kali X ditambah A2 pangkat minus 2 min 2I kali X. Bentuk satunya lagi yang lebih mudah untuk kita, gimana? Anissa? Yang tadi cos itu, Pak. Betul. Ini sama bentuknya. Minus 2X gitu kan? Dikalikan dengan A sin omeganya berapa di situ? Omeganya 2. 2. X ditambah B cos 2X. 2X. Ini dan ini itu adalah dua solusi yang sama. Untuk kasus kita, apabila ada imajiner, saya lebih merekomendasikan yang bawah. Kebayang nggak, Nisa? Kebayang, Pak. Ya udah, sip. Seperti itu. Ini harusnya sudah cukup menjelaskan nih, ya? Itu A sin omega X atau A cos omega X, Pak? Sama aja. Kebalik-balikin nggak apa-apa tuh. Oh. A sama B kamu balik-balikan nggak apa-apa. Nanti kan A dan B. Itu harusnya akan jadi apa namanya? A dan B itu nanti kan konstanta yang kita cari. Kamu mau balik jadi B sin 2X plus A cos 2X juga nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa dibalik. Nggak ada masalah. Kalau bagian ini nggak ada masalah. Karena nantinya kan kita akan cari nilai A dan nilai B. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oh, tadi saya mencoba menjawab pertanyaan Yusuf ya. Yang bagian kalau misalkan konstantanya, koefisiennya itu tidak konstan, itu tidak akan kita bahas di sini, Yusuf. Itu di luar skopnya. Oke. Kelihatannya pembahasan saya yang hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, inti ODE Orde 2 seperti itu. ODE Orde 2 itu jauh lebih gampang daripada ODE Orde pertama. Bukan karena mereka benar-benar lebih gampang, karena itu ada beberapa hal yang kita skip di sini. Seperti yang tadi dibilang oleh Yusuf ya, ditanyakan oleh Yusuf, apabila koefisiennya tidak konstan gimana? Itu kita tidak bahas di sini, makanya jadi lebih gampang. Kelihatannya jadi lebih gampang. Karena untuk ODE Orde 1 pembahasan kita lebih menyeluruh. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong kalian persiapkan baik-baik untuk untuk kuis hari Kamis ini. Oke. Lalu pada hari Senin minggu depan saya akan bahas kuisnya dan juga bahas pertanyaan secara general terkait dengan ODE Orde 1 dan ODE Orde 2. Kamis minggu depannya kita UAS. Seperti itu. Oke. Kelihatannya pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di kuis hari Kamis. Oke? Pak, izin bertanya. Silakan. Absen emang nggak belum buka ya? Absen ya? Absen belum saya buka ya? Oke, kalau kayak gitu, absensinya saya buka sampai jam 1 setelah ini. Oke? Jadi setelah kuliah beres, tolong masing-masing langsung absen. Saya kelupaan baru. Terima kasih udah diingetin. Oke, gitu ya. Sampai ketemu di kuis hari Kamis. Oke, mari. Terima kasih, Pak. Yuk, mari.